Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara SOS. Ya, kita berjumpa di minggu terakhir di bulan Maret ini. Yuk, sebelum kita mulai SOS kita pada hari ini, kita mau bersatu hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, mengucap syukur untuk kasih setiamu, penyertaanmu, berkatmu yang melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ucap syukur untuk kasih setiamu yang tak berkesudahan dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan mulai SOS kami pada hari ini, kiranya Kamu hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang urapi setiap kami Tuhan, Kau yang mengajar kepada setiap kami Tuhan. Dan biarlah kami boleh membuka hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang hendak Kau ajarkan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tema kita bulan ini masih tentang kebaikan Tuhan. Dan kita sudah banyak belajar dari firman-firman yang dibagikan di ibadah minggu dan SOS yang sudah dibagikan sampai minggu ini Bapak Ibu. Hari ini saya mau membagikan tentang satu lagi kebenaran tentang kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita itu banyak sekali Bapak Ibu. Tapi mungkin seringkali yang kita anggap sebagai kebaikan dari Tuhan itu adalah hal-hal yang luar biasa mungkin Bapak Ibu. Ketika kita mengalami mujizat dari Tuhan, ketika sakit kita parah disembuhkan Tuhan, itu kebaikan Tuhan. Ketika Tuhan buka jalan bagi setiap permasalahan dalam kehidupan kita, itu kebaikan Tuhan. Tapi sebenarnya kebaikan Tuhan nggak hanya itu Bapak Ibu. Dari hal-hal kecil yang mungkin terjadi tiap hari dalam kehidupan kita, itu juga termasuk kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Tapi seringkali kita menganggap, itu biasa, itu sudah terjadi tiap hari, sehingga kita menganggap itu hal yang lumrah terjadi. Wajar jika Tuhan memberikan hal itu kepada kita. Kita kalau hari ini boleh diberikan nafas yang gratis Bapak Ibu, kita nggak perlu bantuan alat pernafasan mungkin. Kita memiliki pekerjaan yang cukup stabil mungkin. Kita punya kesehatan yang prima. Kita diberkati Tuhan dalam pelayanan kita. Kita lupa kalau itu juga merupakan kebaikan dari Tuhan Bapak Ibu. Jadi saya hari ini mau mengajak, yuk mari kita mau menghargai, kita mau menyadari kebaikan Tuhan itu nggak cuma hal-hal besar yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, tapi juga hal-hal kecil yang terjadi sampai hari ini, yang Tuhan izinkan terjadi di kehidupan kita. Itu juga merupakan kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Kita harus menyadari dan menghargai kebaikan Tuhan, entah itu besar atau kecil. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Hari ini saya mau bagikan 3 tips dan trik menghargai, menyadari dan menghargai kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama saya mau ajak kita semua buka di Yesaya 12 ayatnya yang keempat. Yesaya 12 ayatnya yang keempat. Saya akan bacakan bagi kita semua. Yesaya 12 ayat yang keempat. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Ya, jadi poin yang pertama dari pembacaan firman pada hari ini adalah bersyukur dan menceritakan Bapak Ibu. Ketika kita diingatkan untuk bersyukur, mungkin kita berkata, wah itu hal yang biasa kok, saya punya pekerjaan itu biasa kok, itu karena usaha saya bisa bernafas itu biasa karena paru-paru saya normal, kesehatan saya normal. Tapi kita seringkali lupa. Dalam doa-doa kita lupa mengucap syukur. Oh Tuhan terima kasih, saya hari ini saya boleh ada sampai hari ini, memiliki kesehatan, memiliki pekerjaan, keluarga yang harmonis, memiliki apapun yang melekat dalam diri kita saat ini. Kita lupa bersyukur mungkin Bapak Ibu. Dengan mengucap syukur itu berarti kita tuh menyadari Bapak Ibu ada kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Semakin banyak kita bersyukur, berarti semakin kita menyadari banyaknya kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita harus sering bersyukur Bapak Ibu. Kita harus mengucapkan terima kasih ke Tuhan. Oh Tuhan terima kasih. Dan setelah kita mengucapkan syukur, yang gak kalah penting adalah menceritakan Bapak Ibu. Seperti yang di Yesaya 12 ayat yang 4 tadi. Ceritakanlah kepada bangsa-bangsa. Ceritakan kebaikan Tuhan Bapak Ibu kepada sesama kita. Mungkin kita sharing di RC. Mungkin kita sekedar cerita ke rekan kerja kita atau ke keluarga kita, ke pasangan kita, ke anak-anak kita mungkin. Kenapa kok kita harus menceritakan kebaikan Tuhan Bapak Ibu? Karena ketika kita menceritakan kebaikan Tuhan, orang-orang di sekitar kita tuh juga akan belajar menyadari bahwa oh ya ternyata hal itu yang kita ceritakan itu juga mungkin termasuk dalam kebaikan Tuhan dalam hidupnya dia. Tapi dia mungkin lupa untuk menyadari hal itu.
dia nggak sadar karena udah terjadi tiap hari. Jadi dengan kita menceritakan, kita itu juga mengimpartasikan ke orang, ini loh rasa syukurku karena ada kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Dan ketika kita menceritakan, otomatis Tuhan juga disenangkan Bapak Ibu. Ketika misalnya contoh, kita diberi hadiah mungkin oleh Bapak Gembala atau mungkin oleh Presiden Jokowi, kita dikasih handphone mungkin, atau kita dikasih hadiah apapun, kita pasti dengan bangga menceritakan kepada sesama kita, ini loh saya dikasih handphone sama Pak Jokowi, ini loh saya dikasih penghargaan oleh Bapak Jokowi, misalnya seperti itu. Kita bangga, kita menceritakan kepada sesama kita. Terlebih lagi kalau yang memberi itu Tuhan Bapak Ibu, kita harus menceritakan, kita harus share ke orang, biar orang itu juga menyadari, oh iya ini ada kebaikan Tuhan. Tujuan kita share adalah menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi poin yang pertama adalah bersyukur dan menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, saya mau ajak kita buka di Mazmur 103 ayat yang pertama. Mazmur 103 ayat pertama sampai yang kedua. Mazmur 103 ayat yang pertama dan kedua. Saya akan bacakan untuk kita semua. Pujilah Tuhan hai jiwaku, itu judul perikopnya. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ya. Jadi poin yang kedua adalah memuji Tuhan Bapak Ibu. Ketika kita sudah diberkati Tuhan, kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, kita jangan lupa untuk memuji Tuhan Bapak Ibu. Dari semua kebaikan Tuhan yang kita terima, apakah kita sudah sering memuji Tuhan? Ataukah kita lupa untuk memuji Tuhan? Itu yang nggak kalah penting dari bersyukur tadi Bapak Ibu. Kita memuji Tuhan. Berapa banyak berkat yang sudah kita terima dalam kehidupan kita ini, tapi berapa banyak kita memuji Tuhan ketika kita mengalami kebaikan Tuhan. Kita seakan-akan sudah beranggapan wajar dong Tuhan memenuhi kebutuhanku, wajar Tuhan menyertai aku, wajar Tuhan membukakan jalan bagi setiap permasalahan anak-anaknya. Tapi kita lupa bahwa ketika kita sudah dibukakan jalan, ketika kita sudah diberkati Tuhan, kita harus memuji Tuhan, kita harus menyembah Dia. Dan itu kenapa harus kita lakukan Bapak Ibu? Kenapa kalau kita diberkati Tuhan, kita mengalami kebaikan Tuhan, kita harus memuji dan menyembah Tuhan? Karena itu juga salah satu hal yang menyenangkan hati Tuhan Bapak Ibu. Tuhan itu begitu disukakan dengan penyembahan kita, dengan puji-pujian yang keluar dari hati kita. Tuhan begitu disenangkan Bapak Ibu. Nah, ketika kita habis diberi barang nih sama orang lain, kita diberi misalnya barang apa kita dikasih ke orang, kita pasti mengucapkan terima kasih kepada orang, kita bersyukur, dan kita juga akan muji dia di depan orang lain, di depan dia. Oh, orang ini baik ya, orang ini memberikan aku ini loh, orang ini sudah nolong aku loh, baik ya orang ini ya. Nah, sama seperti kepada Tuhan, apalagi terhadap Tuhan Bapak Ibu. Kita harus memuji Dia, kita menyembah Dia, kita menyenangkan hatinya lewat puji-pujian dan penyembahan. Kita harus punya kebiasaan untuk membalas Tuhan dengan apa? Menyenangkan hati Tuhan. Ini memang kelihatannya, saya sudah sering dengar hal ini. Tapi berapa banyak kita yang nggak melakukan Bapak Ibu? Sering dengar, tapi nggak sering melakukan. Nah, dari sini saya mau ajak, yuk kita senangkan Tuhan melalui puji-pujian dan penyembahan kita Bapak Ibu. Dengan begitu kita juga akan memiliki kedekatan dengan Tuhan. Dengan begitu kita memiliki keintiman lebih lagi dengan Tuhan ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Poin yang ketiga, yang terakhir, itu yang pertama tadi kita bersyukur, respon kita adalah bersyukur. Yang kedua kita memuji dan menyembah Tuhan. Tadi yang pertama bersyukur dan menceritakan Bapak Ibu ya. Yang kedua memuji dan menyembah Tuhan. Dan yang ketiga adalah menjadi lebih taat. Menjadi lebih taat Bapak Ibu. Jadi bukan nggak punya ketaatan sebelumnya, tapi kita menjadi lebih taat. Ketika kita diberkati Tuhan, kita mengalami kebaikan Tuhan, yang terakhir adalah kita harus menjadi lebih taat kepada Tuhan. Taat apa? Taat kepada perintah-perintahnya. Perintahnya di mana? Ada di Alkitab, di firman Tuhan. Kita harus lebih taat kepada Tuhan. Ketika kita sudah diberkati Tuhan, kita sudah disertai, kita melewati pandemi ini dengan baik, kita hari ini boleh ada sampai hari ini. Ayo kita juga lebih taat lagi kepada Tuhan. Tuhan nyuruh kita apa? Ayo kita nurut. Jadi kita taat pada Tuhan itu bukan setengah-setengah. Kita nurut kepada Tuhan itu bukan karena untuk nyogok Tuhan Bapak Ibu.
Jadi bukan karena supaya aku diberkati makanya aku taat, bukan Bapak Ibu. Tapi karena sudah banyak kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, makanya kita mau taat kepada Tuhan. Kita taat karena sudah mengalami Bapak Ibu. Sadari bahwa banyak berkat Tuhan dalam kehidupan kita, banyak kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya kita mau taat kepada Tuhan. Dengan kita taat, kita tuh juga menyukakan hati Tuhan Bapak Ibu. Dengan kita bersyukur dan menceritakan, kita menyembah dan memuji, dan yang terakhir adalah kita taat, itu kita juga menyukakan hati Tuhan Bapak Ibu. Sama seperti kita, misalnya kita ini punya anak Bapak Ibu ya. Ketika kita punya anak yang nurut sama anak yang nggak nurut, kita punya dua anak nih, yang satu nurut dan satu nggak nurut. Kepada yang mana kita tuh lebih mau memberikan sesuatu Bapak Ibu? Kita mau nuruti istilahnya. Pasti kita lebih mau nuruti anak yang taat kepada kita, bukan anak yang bangkang kepada kita, bukan anak yang suka berontak, suka ngelawan kepada kita Bapak Ibu. Itu juga sama terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ketika kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, ayo kita taat. Dan Tuhan itu akan lebih tersentuh dengan ketaatan kita Bapak Ibu. Dengan kita taat kepada Tuhan, kita menyukakan hati Tuhan dan kita menyentuh hati Tuhan. Dan ketika kita ada masalah, Tuhan pasti selalu ingat, ini anakku yang taat. Kita akan diberkati lebih lagi, kita akan dibantu lebih lagi oleh Tuhan. Makanya yang terakhir adalah kita harus lebih taat, lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tidak main-main dengan Tuhan. Ya, itu aja yang mau saya bagikan pada hari ini. Jadi 3 poin bagaimana kita meresponi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita bersyukur dan menceritakan kebaikan Tuhan. Yang kedua, kita memuji dan menyembah Tuhan. Dan ketiga, kita menjadi lebih taat kepada Tuhan. Kiranya firman yang dibagikan hari ini boleh mengingatkan kita kembali Bapak Ibu, bahwa kita ini harus sadar berkat Tuhan itu, kebaikan Tuhan itu begitu banyak dalam kehidupan kita. Baik itu hal-hal kecil, baik itu hal-hal besar, begitu banyak. Dan kita harus meresponi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, itu aja yang mau saya bagikan pada hari ini. Kiranya firman ini boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya Bapak Ibu ya. Yuk mari kita tutup SOS kita pada hari ini. Kita mau berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam surga, kami ucap syukur. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh menghargai, boleh kami menyadari Tuhan kebaikan-kebaikan yang sudah Engkau lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Berkat-berkat yang sudah Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Dan boleh kami merespon itu dengan baik Tuhan. Biarlah kami boleh semakin hari menjadi anak-anak yang semakin menyukakan hati-Mu Tuhan. Biarlah kami semakin hari boleh memiliki keintiman yang lebih dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus yang juga bersatu hati untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kau sendiri yang berikan rasa aman Tuhan, Kau berikan hikmat-Mu atas pemimpin-pemimpin kami Tuhan, dari jajaran tertinggi sampai terendah Tuhan. Kau lindungi mereka Tuhan, Kau berikan hikmat marifat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Gereja Imam Patrajani Tuhan. Kau berkati Bapak Gembala dan keluarga tempat ini Tuhan, yang mengembalakan kami Tuhan. Biarlah hikmat-Mu juga boleh turun atas Bapak Gembala dan keluarganya. Kau berikan kesehatan Tuhan. Kau bukakan setiap jalan bagi setiap permasalahan mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh semakin hari merasakan Kau baik dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pertemukan kami di SOS kami berikutnya. Biarlah kami semakin hari boleh semakin antusias, kami semakin semangat belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami boleh menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Biarlah orang boleh lihat ada Engkau dalam hati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sampai jumpa di SOS berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.